Ada dua daerah dalam hidup manusia. Satu yang kita kuasai untuk kita bisa pilih yang mana yang kita mau buat. Satu lagi adalah yang menguasai kita atau yang kita nggak bisa milih. Nah yang nggak bisa milih itulah namanya takdir. Yang nggak bisa milih. Contoh, aku lahir ganteng itu aku nggak bisa milih. Nah itu takdir bagi aku. Harus Tapi saya bisa menerima. milih untuk membantah itu ya. Itu bisa milih. Saya bisa milih. Itu bisa milih untuk membantah, untuk Iya. mendebat itu bisa milih. Tapi aku lahir sebagai seorang misalnya laki-laki itu takdir. Maka setiap takdir tuh tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Itu ciri-cirinya. Contoh ya, lu nggak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa lu lahir sipit? Itu nggak diminta pertanggungjawaban. Tapi lu akan diminta pertanggungjawaban ketika lu misalnya lahir sebagai seorang yang sipit, apa yang lu lakukan, baik atau buruk. Nah itu diminta pertanggungjawaban. Jadi takdir tuh semuanya nggak bisa kita pilih. Gampangnya sih gitu. Berarti takdir itu nggak adil. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang pengen lahir sipit tapi mereka nggak sipit. Nah, bagus. Itu main topik dari. Betul. Oke, bagus. Betul, Akhirnya bagus. offside. Oke. Akhirnya lu we are going somewhere. Iya. Betul. Oke, berarti pertanyaan lu adalah kalau gitu berarti nggak adil dong. Karena kalau seandainya ada orang yang pengen terus kemudian dia nggak dapat. Misalnya contoh aku pengen banget sih lahir dari jadi misalnya seorang Jepang gitu kan ya. Misalnya kenapa aku lahirnya di Indonesia? Nah, berarti ini namanya pemahaman. Nah, bertanya seperti itu pilihan bukan takdir. Pilihan maksudnya? Bertanya seperti itu adalah pilihan, bukan takdir. Berarti kalau pilihan pasti akan diminta evaluasi kan gitu kan ya. Nah berarti ada sesuatu kan yang membuat dia merasa bahwasanya menjadi orang Indonesia tuh nggak enak. Dan yang menjadi orang Jepang berarti lebih enak. Misalnya contoh nih, kalau lu misalnya bertanya kenapa nggak lahir di, sebentar lu mau lahir di mana misalnya? Aku Jepang boleh. Jepang, oke. Kenapa lu pengen lahir di Jepang? Slow living lagi Enggak, jawabannya. pengen kerja di itu. Watson Jepang. Oh bukan, pengen ikut aliran Lawson. Sungai Fuji. Iya. Sungai Gunung. Fuji, Gunung Fuji. Oh iya. Baru sekali Aliran aja dia Gunung dapat. Fuji, iya. Kesalahan gue seneng banget. Iya. Gunung. Kenapa lu pengen Kenapa lahir di lahir di Jepang? Dia ada saljunya, dingin. Oke, Terus terus apa orang-orangnya teratur semua. Oke, terus apa lagi? Udah. Nah, berarti lu menganggap itu adalah sesuatu yang berharga bagi lu kan gitu ya. Karena itu lu pengen untuk ke lahir di Jepang. Padahal sebenarnya ketika lu misalnya dapat salju misalnya, yang lu mau apa ketika lu dapat salju? Yang aku mau. Iya. Foto Apa yang- di salju. Nah, kalau udah foto di salju apa yang lu rasain? Happy. Happy, berarti lu cari happy-nya kan? Oh. Paham maksudnya? Bener, ya O-nya ini apa nih? Tapi spesifik happy di salju. Iya betul. Iya. Tapi yang lu cari happy kan? Happy di salju ada. Emang ada lanjutannya. bedanya dengan happy yang lain? Mungkin ada. Apa bedanya? Apa bedanya? Happy itu ya happy. Gue inget pertanyaan ini udah berkali-kali ditanya ke Farhan. Ya kan? Artinya kan yang lu cari happy kan berarti kan ya? Oh, iya. Contoh lagi misalnya, lu tadi ngelihat bahwa mereka tuh secara teratur. Kenapa lu mau teratur? Supaya nggak ribet. Supaya gak ribet. Kalau gak ribet berarti apa yang lu rasain? Apa Kalau yang lu nggak rasain? ribet. Kalau nggak ribet, Ya. Happy juga Iya. kan? Juga, iya. Lu udah happy. Betul. Kalau jawab happy nanti masuk nih ini nih. Dia udah gitu. Dia udah masuk happy. ya. Dia Mau keluar gue duluan. sama Ustadz Felix Iya, gitu nih. Iya. Salah lu udah keluar duluan. Parah dia. Tahu gue. Sama aja lu sama Fuad. mau jawab happy kan biar Ustadz Enggak, Felix. dia mau Fuad sama dia. Gak mau aku menang dia. Nah, artinya yang dicari adalah happy itu kan ya sebenarnya. Iya. Nah, sama seperti ketika ada orang terus kemudian ketika dia bisa menikmati Indonesia atau bisa memahami takdirnya, itu juga yang dia dapat sebenarnya. Happy itu gitu. Bahwasanya dia merasa bahwasanya ini adalah yang terbaik. Walaupun mungkin tidak seperti yang dia harapkan, tapi hasil daripada ketika dia sudah menerima, ujungnya juga bisa happy juga. Gini deh. Berarti lebih ke arah ke pasrah gak sih jadinya? Pasrah adalah part of takdir, betul. Gini, sebelum kita ngebahas takdir dan ketidakadilan Tuhan Iya. yang menaruh orang-orangnya di posisi yang berbeda, konsep takdir dulu deh, ini kan masih fase rekap nih. Oke. Apa yang lu pengen tanya? Apa Iya yang itu masih belum pertanyaan clear? tadi. Maksudnya kayak berarti mau nggak mau, kenapa Tuhan menciptakan perbedaan? Kenapa nggak disamakan aja semua biar nggak ada rasa iri, nggak ada rasa lebih di atas, nggak ada rasa bla 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 gitu loh. Itu kan terjadi karena ada perbedaan-perbedaan kan. Bagus. Kenapa nggak disamaratain? Misalnya semua orang matanya sipit, Betul. semua orang Cina, semua orang apa kayak gitu. Ya, kalau gitu apa gunanya tes? Iya. Iya nggak usah dites. Itu justru purpose-nya. Heeh. Manusia ada di dunia kan. Oh ya aku udah jawabannya. Heeh. Gimana kalau ditesnya itu berdasarkan usaha mereka? Bagus. Kayak misalnya iPhone. Yang lu ngomong tuh ayat.
Masya Allah. Jadi liyab luwakum ayyukum ahsanu amalan. Supaya mereka dites berdasarkan amal-amal mana yang mereka lakukan yang paling bagus. Iya, tapi kan kenyataannya di dunia ini banyak hal yang nggak dihitung dari effort gitu loh. Jadi kayak kadang bisa iri sama hal-hal yang memang itu takdir. Betul, bagus. Bener. Kalau gitu ngapain kita iri sama sesuatu yang gak ada effortnya? Iya. Karena yang dihargai adalah Tapi itu kayak gak adil gitu loh. Kenapa nggak Oh, nggak dibuat adil? sama semua? Karena Tuhan kan harusnya tahu kalau misalnya dibuat perbedaan, orang tuh bakal cenderung muncul perasaan iri, nggak terima, bla 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 gitu kan. Betul. Kenapa Tuhan menciptakan itu? itulah namanya tesnya. Untuk memperlihatkan bahwasanya yang kamu cari di dunia ini apa sih Kenapa sebenarnya? Tuhan suka tes kita? Karena itulah inti daripada hidup di dunia, ngetes. Itu season 1 tuh itu. Iya. Iya emang. Iya. Betul. Jadi yang always gue inget empty. banget yang gue jelasin pakai analogi game ke lu. Iya. Iya, tapi kenapa harus kita? Kenapa nggak kita? Gini, analogi game sebenarnya udah paling bagus gitu. Misalnya lu beli game ya, tapi nggak ada tantangan sama sekali. Iya. Dia OP dari awal, lu diceritain. Seru nggak game itu? Ada maknanya nggak game? Kenapa kalian mencari keseruan? Kenapa nggak hidup as it is saja? Sebenarnya kita mau hidup as it is sih, dan hidup as it is itu adalah yang namanya ujian tadi itu. Iya. Iya. Kayak Oke, tapi aku tetap merasa apa ya? Maksudnya ya itu sih pertanyaannya. Kalau misalnya tujuannya tes, berarti Tuhan tuh kayak suka mencobai kita. Iya. Kenapa? Karena dia pengen lihat di antara kita siapa yang lulus dan siapa yang enggak. Objektifnya Tuhan melakukan itu semua? Nggak ada. Dia nggak punya keperluan apapun. Dia nggak punya keperluan apapun atas itu atau benefit apapun atas itu. Tapi ketika dia menciptakan manusia, lalu terus kemudian dia bilang, ini ada di dunia ada tes nih. Siapa yang mau ke dunia? Nah, menurut keyakinan orang-orang Muslim, semua manusia akhirnya mau ke dunia. Kami mau ke dunia. Oh ya? Oh Iya. jadi asal usulnya. Oh ada sih. Jadi kayak Iya. dulu manusia tuh ditanya kan. Betul. Dulu manusia ditanya mau nggak ke bumi ini buat Betul. dites gitu kan. Betul. Dan kalau kalian berhasil di tes ini, nanti kalian akan masuk ke surganya Allah. Mereka bilang mau. Itu menarik banget sih sebenarnya sih. Betul. Iya, tapi mau tuh dalam keadaan sadar atau enggak? Waktu Nah, ditanya. kita waktu itu sadar, sekarang kita nggak sadar. Hah? Iya. Jadi begitu terus kemudian mereka menjawab, kami sadar nih, kami mau. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, bodoh banget kalian. Karena kami mau mengamanahkan Al-Quran ini sebagai tes untuk diterapkan di antara manusia. Kepada gunung mereka nggak mau. Kepada benda-benda yang lain mereka nggak mau walaupun lebih kuat Sekalinya daripada manusia. Di tes mereka mau. Maka manusia itu bodoh. Nah tapi ketika kita udah bilang mau, diturunkanlah kita ke dunia. Setelah Tapi itu tertulis. tertulis di dalam Al-Quran. Ini sebelum Adam dan Hawa. Sebelum Adan dan Hawa diturunkan. Oke. Iya. Ini menurut gue info baru buat gue. Jadi asal usulnya manusia atau pertama kali Adam dan Hawa ke bumi. Iya. Prosesnya tuh apa? Berarti kayak Tuhan Prosesnya tuh- menanyakan ke semua makhluk. Ke semua makhluk. Betul. Kalian mau turun ke dunia atau enggak? Mereka bilang kami mau turun. Kamu yakin bahwa aku adalah Tuhan? Balas syahidna. Kami meyakini kamu adalah Tuhan. Ya udah, nanti kalian dites ya semuanya ya. Siap, kami akan mau dites. Dari semua makhluk ditanya. Iya, gampangnya semua ruhnya lah. Semua Iya. ruhnya oke. Betul. Yang mau cuma manusia. Yang mau cuma manusia. Ditulis nggak? Kenapa asal-usulnya kenapa waktu itu manusia mau? Bodoh. Literally ditulis bodoh. Literally ditulis karena bodoh. Kalau ayat resminya tertulisnya kayak gimana? Sebentar, HP ku lagi hilang lagi. Wahamalah halal insan, wakana insanu jahula. Ada kata-kata jahula. Coba nanti kita coba tes ya. Iya. Sesungguhnya Berarti manusia kita adalah makhluk memilih yang loh. bodoh. Sebelum Jadi- kita di bumi ini bahkan kita ditanya sama Tuhan, sama Allah, terus kita memilih. Iya. Jadi waktu itu ada malaikat, ada jin, dan lain-lain. Jadi ada spesies malaikat, spesies Ya. jin, spesies manusia. Terus semua orang tuh ditanyain. Nih. Iya. Tuh, coba dibacain dulu. Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada Ya. langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. ya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya ia dalam tanda kurung manusia sangat zolim lagi, sangat bodoh. Oke, coba aku Sangat coba. zolim. Iya. Sangat zolim lagi, sangat bodoh. Nih. Sangat. Wahamalahal insan dan kemudian mengembanlah manusia. Innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zolim dan sangat bodoh. Tapi kenapa itu kan
maksudnya definisi manusia ini manusia nenek moyang kita atau manusia? Semua daripada kita. Semua dari Kita. pertama Iya, Adam kita semuanya. dan Hawa. Karena kita semua udah bersepakat. Yang bersepakat bukan hanya nenek moyang kita. Berarti di waktu di atas itu kayak masih janin gitu. Bukan. Roh, janin. Roh. Janin kan dari perut. Orang kan bentuk janin kan ketika udah bentuk fisik berarti ini masih bentuk roh. Iya. Oke, ibarat misalnya sebelum ada Remoncin di bumi ini, berarti bentuknya gua tuh roh. Sudah ada roh di sana. Sudah ada roh. Semua kita ditanya. Kepercayaannya roh itu hasil orang yang mati sebelumnya atau emang Enggak. roh unik? Itu dari awal banget, unik. Berarti dari awal. Each of us. Iya. Ini lokasinya di mana? Ditulis Di nggak? surga. Di surga. Jadi awalnya kita udah di surga. Iya. Iya. Tapi kita mau ditesin lagi, Iya. kalau gagal kena neraka. Iya. Terus kenapa? Bodoh. Iya. Bodoh sih itu isinya. Bodoh. Itu. Tapi kenapa? Enggak, dia masih ngerasain deh. Dia masih ngerasain. Enggak kok, harusnya gue bilang enggak mau. Gue bilang mau sih, dia enggak ada bersikeras itunya. Gue enggak inget dia ada Nah, gitu. oke. Lu bayangin ya, berarti ada Memang Feren nggak di inget. surga. Udah di surga nih Feren. Iya. Dulu Lu kita bareng, memilih Fer. untuk mau. Oke, tapi kenapa kok kita nggak bisa inget sama sekali? Lah, Lah, ya justru benar. itu. Kalau kita ingat apa gunanya tes? Ya itu bentuk ujiannya mau ya udah. Tapi kalau dikirim. misalnya memang ini tes, kenapa dikasih tahu bukti nyatanya kalau misalnya kita pernah jawab iya? Betul, supaya kita ngerti bahwasannya tujuannya untuk apa. Oke gini deh ya, sebagai manusia normal nih misalnya ya, lu bangun dalam keadaan amnesia nih. Enggak, bukan itu. Lu bangun dalam keadaan amnesia. Misalnya gini ya, lu bangun dalam keadaan amnesia ya. Nah. Bayangin ya lu amnesia, lu bangun. Lu berada di satu tempat mewah semuanya. Ada orang-orang di sekitar lu. Terus kemudian bilang aku mama lu, aku ibu lu. Tapi lu nggak tahu nih apa. Tiba-tiba begini. Ayo Fer, lu tuh orang kaya dan segala macam. Ayo main yuk sama kita dan segala macam. Pertanyaan gua adalah, lu bertanya ini apa nih? Karena aku nggak pernah ngerti begini. Lu cari tahu sebenarnya lu tuh siapa dan lu cari tahu sebenarnya tujuan hidup lu tuh apa, atau lu langsung ikut permainan itu aja? Ikut. Itulah manusia. Iya itu. Bentar, itu, tapi itu. ada satu pertanyaan. Kenapa waktu ditanyain manusia mau roh manusia itu mau jatuh ke dunia atau enggak? Pertanyaan apa yang ditanyain sama Tuhan? Apakah pertanyaan itu untuk mengiming-imingin di dunia itu enak, di dunia Oke. itu ada apa? Ya, kalau misalnya diiming gitu ya pasti manusia kayak pasti mau pilih yang enak. Jadi kan? lu bilang Allah itu bohong. Enggak, tapi maksudnya kena cara ngiming-imingnya gimana? Yang diiming-imingi atau yang ditawarkan adalah amanah. Maksudnya mana? Amanah itu tuh ada ini. pertanggungjawaban kan? Pertanggungjawaban. Jadi ini ada bumi yang sudah ngurus sebelumnya namanya jin. Ini kalian mau nggak ngurus dengan cara yang sudah aku perintahkan, yaitu adalah Al-Quran. Jadi kamu menerapkan Al-Quran, kamu ngemban Al-Quran untuk kemudian hidup di dunia ini. Dan kalau kamu berhasil melakukan itu, kami akan kasih rewards kepada kalian. Nah ditawarin itu ke gunung bilang jangan, nggak mau, mendingan aku nggak usah aja. Iya, beratnya amanahnya Iya, berat ini. daripada nanti aku gagal gitu kan ya. Udah biarin aja jin-jin aja. Manusia bilang ada gue aja. Sebentar. Reward ultimate kan surga. Betul. Dan Tapi mereka sudah di sana. awal-awal manusia udah di surga. Betul. Kenapa? Manusia udah diciptakan di surga. Kenapa dikasih kayak gitu? Nah, jadi setelah semuanya itu kan kita awalnya diciptakan di surganya Allah nih. Nah, setelah terus kemudian mereka di surga, terus mereka dikasih tahu, mau nggak amanah kayak begini? Nanti kalau kalian dapat amanah ini, kalian akan dapat balasnya di surga. Karena mereka diciptakan di surga belum berarti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang menjadi rewards-nya itu. Oh, jadi berarti awalnya di surga tapi Betul. gak dapat akses ke Maka terus kemudian Allah bilang, kalian udah di surga nih ya, dan kalian udah menerima amanah ya. Oke, sekarang belajar nih. Tapi make sense dong kalau misalnya manusia akhirnya milih ke bumi karena reward yang diberikan bakal berkali-kali lipat sebelum dia jadi. Berarti Betul. nggak bodoh nggak sih? Bodoh juga sih. Loh, kalau misalnya Tuhan sampai ngomong Tuhan Yesus. Iya. Kalau Oke. misalnya Tuhan ngasih tahu, kamu kalau misalnya turun ke bumi bakal dapat amanah, Oke. terus bakal dapat surga yang berkali-kali lipat kan Betul. dibandingkan sekarang. Which is kan make sense kalau misalnya akhirnya dia mau jatuh ke bumi untuk Betul. dapetin itu kan. Tapi kalau enggak, Iya. Itu Tapi ada benar, tapi resikonya. berarti kan takut kan. kalau misalnya dia nggak berhasil, Iya. Itu Gak berhasil benar. resikonya. Loh, bukannya kalau misalnya kayak gitu berarti mentalnya cupu aja gak sih? nah bagus. tapi ini ada benernya sih. Tau nggak kenapa gunung nolak? Ya karena Kenapa? takut. Karena dia takut gagal. Makanya manusia-manusia yang gagal itu nanti ketika dia ngelihat neraka di depan dia bilang gini, ya laitani kungtu toroba. Andai kan aku cuma jadi tanah. Yang nggak mau nerima segala macam amanah ini, yang nggak harus merasakan sakit ketika gagal dan segala macam. Nah artinya ketika manusia ditawarkan amanah ini, tapi dia terima amanah yang sangat berat ini, itu aja udah merupakan satu kebodohan tersendiri tuh.
Nah, masalahnya Feren di sini pakai mentalnya mental gambler. Ya. Kalau gue bisa dapat segini, ya Kenapa udah gue gua- ambil segini, iya. gak apa-apa gue disiksa seumur hidup. Betul. Setelahnya dia mentalnya mental itu masalahnya. Betul. Mungkin dia gak dapat poin bodohnya tuh di mana. Tapi after all manusia tuh memang disifatkan dengan beberapa sifat. Pertama ya, manusia disifatkan bodoh, lebih cenderung pada kezoliman, berkeluh kesah. Itu juga sama tuh, mental manusia tuh suka ngeluh dan segala macam, dan selalu dalam keadaan sulit dan seterusnya. Nah ini memang mental manusia. Artinya kita dilahirkan dengan kecenderungan seperti itu. Tapi di sisi lain juga diceritakan bahwa manusia tuh pintar, manusia tuh cerdas, manusia tuh bisa untuk sebenarnya melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi Allah tuh kayak menjajarkan semua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh kita. Dan kuncinya cuma satu sebenarnya. Kuncinya adalah sebenarnya di dalam amanah ini kalau diterapkan maka manusia akan melepaskan diri daripada segala sesuatu yang celaka tadi dan justru mengarah pada sesuatu yang baik. Kebayang. Enggak kebayang. Oke, enggak kebayang bagian mana. Yang Coba terakhir apa ngasih Ini udah mau naik nih ntar lagi deh. Ini udah mau naik nih. Yang terakhir ngasih apa? Yang mana? yang Terakhir apa? ngasih apa? Amanah. Mana? Enggak kayak mulai mana ya aku nggak tahu ya. Mulai mana? Oh Tuhannya. Jadi Tuhan itu Allah itu ngasih kemungkinan sifat-sifat manusia itu kayak gimana? Iya. Berarti sifat asalnya manusia itu apa? Sifat asal manusia sebenarnya netral. Dia sebenarnya tidak punya sifat baik, dia tidak baik dan juga tidak buruk. Namanya manusia itu dia bisa berdosa seperti setan dan bisa berpahala juga ketika dia mengikuti aturan Allah gitu kan ya. Nah maka Allah sebenarnya ngasih kalian tuh punya ini loh sebagai potensi. Kalian tuh bisa marah, kalian bisa jadi orang jahat, bisa jadi bunuh orang, kalian bisa jadi terus kemudian juga baik pada orang, bisa jadi kalian mengemban. Makanya nanti di episode setelah semuanya setuju itu kita semua dikasih tahu tentang pelajaran tentang Adam dan Hawa. Apa sih yang menyebabkan kita tuh nanti bisa ngurus bumi dan apa yang menyebabkan kita nggak bisa ngurus bumi? Nah itu episode berikutnya kan ya. Nanti dikasih tahu siapa musuh kita, seperti apa harusnya kita berjalan. Kalau kita pakai aturan-aturan Allah, misalnya kita nggak akan sedih, nggak akan merasa takut. Nah itu semua dijelaskan di episode berikutnya. Tapi kenapa Allah ngasih, maksudnya ngasih pilihan plus ngasih reward juga kayak seakan-akan Ngejebak. kayak diiming-iming gitu loh. Kalau misalnya Allah tahu sebagian dari manusia nggak mungkin bisa survive misalnya. Betul. Kenapa dari awal udah dikasih pilihan itu? Bagus. Makasih. Kenapa Allah ngasih pilihan? Kalau andaikan kita gagal, Iya. itulah purpose daripada tes. Supaya yang lulus aja yang dapat rewards. Tapi balik lagi, kita bisa milih kan? Gue mulai tahu arah pertanyaan dia sih. Heeh. Iya kita bisa milih. Ngerti isi kepala Cuman, dia. iya udah sampaikan. Apa? Dia maksud dia apa ya? Kok Allah jahat sih kayak gitu? Itu maksud Oke, dia. heeh. Sebenarnya nggak jahat sih, karena Allah Kasarnya ngasih gitu, pilihan. kasarnya gitu. Iya. Tapi karena kan Allah, Ketebak. karena Allah yang maha tahu. Iya. Bahkan sebelum dia ngasih tes, dia udah tahu siapa yang harusnya ke neraka, siapa yang Iya. ke surga gitu. Nah, ini pembahasan yang lain berarti. Oh beda lagi. Berarti ini pembahasan yang masuk kepada pembahasan takdir. Iya. Oke, sekarang gini ya. Sekarang kita coba masuk dalam pembahasan takdir. Ini ditahan dulu, nanti kalau lu mau tanya lu bisa tanya lagi. Ingetin ya. Ya, sekarang masuk pada pembahasan gini. Kalau Allah Maha tahu, kira-kira Allah tahu nggak siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Harusnya tahu dong. Tahu. Tahu. Berarti kalau kita sudah diketahui masuk surga dan masuk neraka, ngapain kita ibadah? Iya. Logikanya Itu pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seandainya semua sudah dituliskan oleh Allah, siapa yang lahir nanti jadi orang jahat pada matinya, siapa yang lahir nanti jadi orang baik pada saat matinya, ngapain kita ibadah? Karena kalau kita ibadah susah-susah, ternyata kita sudah dicatat sebagai orang yang jahat. Ternyata masuk neraka juga, untuk apa ibadah? Dan kalau kita sudah tercatat nanti matinya sebagai orang baik, maka ngapain juga kita beribadah? Karena sudah pasti nanti masuk surga juga. Rasul langsung membacakan surat Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Jadi kata Rasul, jadi gini, dibacain ayat Al-Qur'an, siapapun yang mereka memberikan hartanya dan meyakini bahwasannya beriman bahwa harta itu akan kembali lagi pada dia dalam bentuk yang terbaik, ada balasan-balasan yang terbaik. Jadi gampangnya siapa yang berbuat baik karena meyakini ada balasan-balasan yang terbaik, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju kebaikan.
Tapi sebaliknya ada orang yang menahan hartanya, tidak mau ngasih ke orang karena dia merasa bahwasanya dia cukup dan dia merasa sudah sombong, nggak mau bantu orang, maka dia juga tidak percaya dengan balasan yang terbaik, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju kepada keburukan. Maka Rasul berkata, beramalah, action, karena setiap orang akan dipermudah berdasarkan amalan-amalannya. Dipermudah dari sesuatu yang sudah ditentukan dari awal, apa fungsinya? Nah, artinya Rasul ingin membawa pengetahuan dan pertanyaan para sahabat daripada sesuatu yang mereka nggak tahu menjadi sesuatu yang mereka tahu. Bingung lagi? Oke. Ya gue masih bingung. Jujur. Nih, coba lihat ya. Karena masih premis utamanya semua sudah ditentukan dari awal. Jadi Allah udah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu pembahasan manusia tuh. Jadi pembahasan manusia itu senantiasa melibatkan ada 3. Ada past, ada present, ada future. Ya, pemahaman kita memang sebatas itu. Segitu kan ya. Maka kita akan selalu melihat kalau Allah sudah menentukan di future, ngapain terus kemudian Allah seolah-olah terus kemudian ngasih kita pilihan. Padahal future-nya sudah fix seperti itu. Nah, oke, kalau gitu aku mau tanya nih. Coba aku pegang dulu nih. Nih ya. Aku pegang mukanya Feren di sebelah kanan, aku pegang mukanya Koi di sebelah kiri. Gitu kan ya. Kalau aku kemudian ganti begini, teman-teman tahu nih seperti apa terus kemudian perubahannya. Tapi kalau aku misalnya di sini misalnya, aku pegang Feren sebelah mana, Koi sebelah mana nih? Iya, nggak ada yang tahu. Terus aku bilang, nih sekarang aku ngubah nih. Sekarang Feren di sebelah mana, Koi di sebelah mana? Coba liatin Koi. Gak tahu kan? Nggak tahu. Nah, kenapa gak tahu? Karena teman-teman gak tahu sesuatu berubah kalau gak ada awal dan gak ada akhirnya. Iya. Nah, karena kita gak tahu, maka Allah bilang jangan dipikirin. Karena begitu kita mulai mau membahas tentang pengetahuan Allah, maka kita pasti memakai cara manusia. Iya, itu. Maka tidak itu bisa good answer. tidak bisa tidak apple by to apple. Contoh kayak gini. Ini ada yang menarik lagi nih. Lihat nih ya. Gimana cara lu menjelaskan bukan gini, handphone. Oke. Gimana cara lu menjelaskan benda 3 dimensi pada orang yang terbatas cuma 2 dimensi? Ya. Ada orang di 2 dimensi nanya sama aku, Lik, handphone tuh bentuknya kayak apa ya? Dia 2 dimensi nih. Aku tahu yang dia lihat cuma 2 dimensi doang. Kotak. Kalau nggak bentuknya begini, gitu kan ya? Kalau nggak Senin bentuknya ya, begini, iya. atau bentuknya begini, Iya. atau bentuknya seperti apa? Oke, gampangnya gini. Oh, aku punya cara. Aku bilang, mana cahaya? Pinjam handphone dulu dong. Ada nggak? Hidupin ininya dong. Hidupin lampunya. Kacanya dicopot. Hidupin lampunya. Oke. Lihat ya. Andai kan dia di mati lampunya. Hah? Oke. Oke. Andai kan dia di 2 dimensi, aku bilang gini. Nih, inilah bentuk handphone. Yang dia lihat apa? Bayangan. Bayangan. Hah. Inilah bentuk handphone. Oh gitu, handphone. Jadi dia cuma persegi. Enggak sih, nih, ini bentuk handphone. Hah, kok berubah? Kok berubah jadi tipis? Iya. Enggak sih gini sih handphone. Aneh banget. Iya. Gini sih handphone. Dia yang dia lihat apa? Aneh banget. Terus kita mau menjelaskan bentuk handphone kayak apa? Nggak bisa. Di luar pemahaman Di kita. luar Di luar pemahaman pemahaman kita. kita. Padahal itu kan itu baru 3 dimensi ke 2 dimensi. Bayangin, kita bukan hanya 3 dimensi. Kita ada satu lagi namanya waktu. Berarti ada time, ada space. Time and space ya. Gitu kan ya. Nah, bayangin Allah jelasin kepada kita bahwasanya Dia Maha Tahu. Contoh kayak gini. Kok berubah-berubah terus sih kata orang 2 dimensi tadi? Lu tahu gak sih bentuk handphone kayak apa? Gue tahu bentuk handphone kayak apa. Kok berubah-berubah terus sih? Yang fix dong kayak apa? Ini fix dari tadi gak berubah-berubah nih. Tapi mereka bilang gak berubah-berubah dari tadi. Nah, lu bayangin Allah mau ngasih tahu dia Maha Tahu. Di titik satu lagi dia mau ngasih tahu dia, pengetahuanku yang Maha Tahu tidak menjadikan Anda tidak punya kuasa untuk memilih. Karena aku juga ngasih kepada kalian kuasa untuk memilih. Tapi karena kalian tidak tahu ujungnya seperti apa, jadi jangan sok tahu. Beramalah, itu kata Rasul.